Sebelum kejauhan ya, sebelum kejauhan, tadi yang belum saya kasih tahu perpustakaan yang ini. Kalau mau di copy silahkan. Cuman caranya ngirim harddisk. Nih, sekarang gue kasih lihat isinya nih perpustakaan. Nih perpustakaan isinya kayak gini. Sorry salah. Ini perpustakaan. Ini cuma 500 giga. Kalau di rumah saya perpustakaannya sekitar 12 tera. Enggak. Nah, jadi nanti kalau pengen ngopi harus bilang mau apa, ilmu apa gitu. Misalnya cyber security, hacking, mau data science, artificial intelligence. Kalau yang ini yang ada lebih ke arah cyber security, hacking sama data science. Contoh, mau sebut mau apa? Yang ada di sini, mau yang mana? Hah? Apa? IoT. Mana tadi IoT? Nih. IoT biasanya kalau ada orang minta IoT saya kasih juga Arduino, ada yang embedded system, ada satu folder isinya sensor. Jadi bukunya kayak gini nih bentuknya ya. Ini buku-buku parah semua. Kalau mau gombal caranya nyarinya 2023 gitu. Nah, ini buku yang dibuat tahun 2023 doang. Oke, udah parah nih. Nah, yang seru dari IoT adalah mulai kayak gini nih. IoT, cloud, data science. Nyatu, udah. Makhluk itu nyatu sebenarnya. Parah. Udah IoT, cloud, data science. Kalau ini paper journal sih. Kayak gini. Itu ya. Satu buku ini harganya sekitar $100, $200. Terus ono colong semuanya. Oh, mau tahu cara nyolongnya? Gue kasih tahu dah cara nyolongnya. Ternyata itu lebih menarik daripada ilmunya sebenarnya. Kita di Indonesia soalnya nih. Nih saya kasih tahu dulu kenapa saya sampai nyolong sedahsyat ini. Jadi saya dulu di ITB diminta sama rektorat jadi kepala perpustakaan pusat ITB. Biasa kan? Normal. Tapi itu adalah kepala perpustakaan pusat yang paling muda di ITB. Nah, kira-kira di satu kampus ITB anggaran buat beli buku textbook 1 tahun berapa ya? 1 M 20 M. Oke. 1 tahun kita dikasih anggaran buat beli buku 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. 1 tahun. 1 tahun. Itu tahun 2000. Udah mahal. Udah mahal kan? Dikasih duit cuma 4 juta perak. Satu perpustakaan Institut Teknologi Bandung dikasih duit 4 juta rupiah. Sebagai kepala perpustakaan frustasi sebenarnya. Udah gitu saya sebarin selebaran ke semua dosen mahasiswa. Silahkan tugas-tugas akhir dimasukin ke perpustakaan dalam bentuk PDF supaya karena kita kan coba ngembangin perpustakaan digital dan nggak ada yang masukin juga. Jadi PDF kagak ada, buku kagak ada. Sejak itu saya nyolong udah. Jadi saya nyolong 12 belasan tahun. Pro. Sejak itu saya nyolong. Nah, teknik nyolongnya saya masuk ke ini The Pirate Bay. Jadi cara nyolongnya gini. Masuk ke Google. Ya. Ini teknik nyolong ya, dikasih tahu, masuk Google, tulis The Pirate Base. Oke. Klik The Pirate Base. Saya gedein. Di sini ada browse torrent. Udah tahu cara torrent kan? Ya, udah tahu. Di sini ada ebook. Jangan pilih yang porn, ini nggak baik. Pilih yang ebook. Ada bisa di-download. Jagung ya, Bro? Jagung. Jagung itu apa? Porn. Oh, porn. Ya, siap. Bukan jagung itu, pagung. P soalnya. Nah, ini ebook. Udah tinggal ditorenin aja ebooknya tadi. Ini dia pasti keluar iklan. Dan selain iklan dia keluar virus di sini. Jadi cara nyolongnya harus pakai Linux. Ini saya klik di sini. Nah, udah ambil buku yang paling barunya aja. Nah, sebagian akan bentuk EPUB ya. EPUB biasanya saya cukup rajin, jadi EPUB saya konversiin ke PDF.
Bisa kan konversinya? Bisa. Online ya? Enggak, offline. Oh, perlu gua kasih lihat caranya. Nih, caranya. Oh, lu nggak tahu ya pada ya? Gua cari kayaknya yang lebih menarik teknik nyolong daripada ilmu benernya ya. Aduh. Misalnya ini saya colong nih ya. Ini saya colong. Harus diklik lagi. Dia ini banyak iklannya banget nih, harus diklik-klik 2 kali. Ini bentuknya kayak gini. Oke. Ini pakai magnet, saya ambil. Oke, open transmission, dia masuk ke dalam transmission. Agree lah. Saya nyolong nggak pakai komputer ini, baru pertama kali gue pakai komputer ini nyolong. Oke. Nanti dia akan ngambil bukunya, keluarnya EPUB nih. Nah, EPUB-nya harus dikonversin ke PDF. Buat konversin harus nginstall e-book converter di sini sebenarnya. Oh, belum keinstall. Harus nginstall. Jadi saya harus ini laptop yang ini laptop Sirotol Mustaqim, yang di rumah udah hari neraka. Jadi masuk ke sini itu udah selesai tuh, torrentnya udah beres ya. Oke. Jadi saya e-book converter. Nah, saya harus install Calibre. Calibre kan buat nge-layout buku sih sebenarnya ya. Jadi kalau Calibre diinstal, tapi ini minta maaf, ini bentuknya Linux ya. Ya, bisa. Ya, karena saya tidak pakai Windows, maaf banget. Ini pasti saya nginstall Calibre nih ya. Demi lupa ada gue install nih. Makasih lah bro. Mudah-mudahan berkah. Cuman akibatnya gue harus format ulang laptop ini, soalnya saya cuma pakai SD card 250 GB. Udah dibabat sama Calibre soalnya. Banyak. Nggak cukup ya Prof ya 256 nggak cukup, ternyata paling enak 500. Tapi kayaknya makin lama makin gitu. Oke, ini berapa menit? 2 menit lagi, 1 menit lagi keinstall. Kalau dia berhasil nginstall, nanti coba siap. Ininya saya lari kemana tuh dia ya? Oh, ini dia. Free ebook. Nih, EPUB ya. Saya clear dulu. Ini makhluknya ya. Ini makhluknya. Bentuknya EPUB. Ini Calibre lagi diinstal. Wah, 5 menit deh. 2 menit deh. Nah, udah saya kasih lihat aja caranya, cuma gini doang nih ntar. Kalau udah keinstall ya, cuman e-book converter atau convert, lupa lah. Antara convert atau convert kayaknya. Terus tinggal free ini EPUB, terus saya biasanya saya kasih nama lagi gini, cuman belakangnya saya rubah jadi PDF, dia berubah. Terus ya. Nah, kebetulan semua perpustakaan saya semua EPUB udah jadiin PDF semua. Jadi lu kalau ngopi hidupnya udah lebih enak. Iya, udah senyumnya senyum setan kayak gitu ya. Cuma kena copyright nanti ya, Prof. Hah? Udah kena copyright nanti, Prof. Ini bakal kena copyright. Jadi caranya supaya Anda selamat, jangan pernah naruh ini di internet. Iya. Terus jangan pernah bilang Di bahwa pustaka? Naruh di pustaka? Jadi cara kita di kampus, asesor datang akan nanya kan, perpustakanya mana? Iya. Kita kasih lihat perpustakaan yang buku. Udah gitu kita geret ke komputer. Ini perpustakaannya benernya yang di sini di komputer. Terus kalau mau ngeliat gimana? Ya tinggal browse aja ke website. Jadi perpustakaan kita di internet gombal banget. Caranya ini hard disk bikin web server. Iya. Web server kan ada var www.html ya. Ini hard disk ditempelin ke dalam var www.html. Jadi dalam bentuknya folder. Ini kan folder nih. Iya. Ya udah, nanti anak mahasiswa browse-nya folder. Jadi perpustakaannya segoblok itulah. Folder. Terus kalau mau nyari buku gimana? Ya gampang, cuman gini doang nih kalau nyari buku. Cuman gini. Kayak tadi masukin 2003 dapat. Misalnya cari IoT. Langsung dapat buku yang ada kata-kata IoT. Mau nyari lagi buku apa? Misalnya cari buku ada kata ono, ada nggak ya? Oh, ada. Ada. Iya, ada, bener ada. Artikel jurnal. Ada ono, ini ada O'Connors kan ada ononya. Tapi ini ada bukunya ono juga. Nih saya kasih lihat dulu ya. Nih buku yang ini ada yang gombal sih, saya kasih tahu lah. Nih.
Ini ada buku legendaris Ono. Nah, ini saya, jadi ada orang-orang teman-teman nyeken bukunya saya. Udah gitu ngasihin ke Ono. Ono, ini buku Ono di-scan. Udah gitu saya kopiin ke sini, udah gitu kasih ke semua orang. Ini buku pertama saya, yang ini sih buku pertamanya Ono. Saya beli dulu tuh, Prof. Iya. Waktu saya kuliah, Prof. Ya, sekarang masih ada nggak bukunya? Ada. Alhamdulillah. Ini scanannya ada ya. Iya. Dari scan. Legend, Prof. Iya. Kalau ini TC VIP. Isi PFP. Di VIP. Jadi silakan di copy ya. Saya beli dulu nih, Prof. Nah, yang ini bisa di copy semua ini. Kurang ajar. Nah, yang ini buat bikin BTS seluler. Di scan juga. Cuman yang ini masih 2G ya. Yang tadi saya kasih lihat tuh 5G. Bisa bikin juga. Hah? Akan terbit, bisa dibeli nanti di Andi Offset. Iklan pre-order. Beres ya, ada di Andi tuh ntar, bener serius. Tapi bukunya sebenarnya dasarnya dari yang wiki yang saya kasih lihat ini tadi. Jadi masuk sini, masuk ke onocenter.or.id, masukin 5G di sini. Sebenarnya dasarnya yang ini. Beres ya. Nanti kalau baca bukunya nggak beda jauh dari sini sih, sekitar 70% sama ini. Gitu. Ini webnya Kalau yang kayak gini nih kita praktekin tuh enggak bermasalah soal regulasi. Oh, praktekin kayak gini. Biar amannya. Teknik supaya aman. Supaya hidup Anda aman kan? Ya. Kan kita pengen nyolong tapi aman. Gini. Harus ngerti filosofi yang masuk penjara tuh siapa? Nah, ya. Yang masuk penjara adalah pelaku. Ya. Kita pelaku bukan? Belum lakukan. Kita peneliti kan? Peneliti. Bukan pelaku kan? Iya. Nggak masalah. Oke? Kan kita cuma ngoprek. Iya. Proof of concept. Ini konsepnya bisa dijalanin apa kagak? Ya udah praktekin aja, bikin paper jurnal, bukan pelaku. Oh iya. Betul. Aman. Caranya Ono supaya bisa jadi pelaku gimana coba? Yang saya kerjain, saya nego nih, ngomong sama Kominfo. Kominfo, bangsa ini bisa bikin seluler sendiri loh. Itu saya ngomong sama Dirjen. Dirjen ini adik kelasnya Ono, bajingan nggak tuh? Udah, Dirjen adik kelas Ono kan, harusnya nurut dong. Ternyata nggak nurut. Dia ngomongnya simpel aja. Silakan ngomong sama Telkomsel. Supaya langsung masuk ke Telkomsel kan. Saya datangin Telkomsel ke Vice Presidennya Telkomsel. Wah, keren, Bo. Itu dia, muridnya Ono langsung. Kira-kira dengerin nggak apa yang Ono omongin? Harusnya dengerin ya. Kenyataan hidupnya nggak seperti itu ternyata. Itu setan semua isinya. Jadi mau dirjennya Kominfo, Telkomsel. Karena mereka tidak akan nurut sama Ono karena di dalamnya Telkomsel isinya vendor, dalamnya Huawei, semua macam, dan Huawei nggak mau diganti alatnya sama alatnya Ono. Terus ya, jadi saya di sana ditabrakin tembok walaupun itu adik kelas, itu murid. Ono ngadepin tembok udah jebret, udah mental dong. Taktiknya Ono sekarang langkahnya cuma dua, saya ngomong ke dinas-dinas Kominfo. Tapi gini cara berpikirnya. Kita akan ditangkap kalau kita ngasih layanan berbayar tanpa izin. Kalau berbayar. Komersial. Kita lebih selamat kalau gratis. Kalau gratis, supaya kita bisa gratis, caranya nempel ke pemerintah dong. Ya. Jadi saya nempel ke dinas Kominfo. Udah gitu, saya ajarin ini kayak ginian ke dinas Kominfo. Makanya saya bisa dapetin yang wifi yang 800 mega itu BPS. Tadi udah perhatiin belum gambarnya sih? Udah, gue kasih lihat lagi lah biar saya happy, Anda happy. Oh, bukan. Ini speed testnya. Ini speed test beneran. Ini speed test beneran, saudara-saudara. Ini bukan bohongan. Ini speed test.
Ini speed test ya. Speed test. 800 Mbps. Waduh, baca dong ininya. Mana? Dokumen Kominfo South Tangerang. Tangerang. Selatan. Iya, minta maaf. Ini kota apa namanya? Kota apa? Kan baru. Ada dinas kominfo-nya? Iya. Tapi nggak ada di speed test kan? Iya. Maaf. Kita beda kelas. Oh, oke. Di sini icon. Di sini dinas kominfo langsung. Kita jadi operator. Parah loh. Kita jadi operator, SIM cardnya kita bikin sendiri. Sekarang lagi nyetak SIM card. Nanti di SIM cardnya ada gambar wali kota. SIM cardnya akan dikasih gratis ke warga Tangsel. Mereka bisa internetan gratis. Waduh, maaf kami beda kelas. Kenapa? Bu. Prof nyalek ya, jadi wali kota. Enggak. Itu wali kota beneran yang ono. Yang ini mah bukan. Jadi beres ya. Jadi itu jadi program wali kota dan dia akan ngasih gratis ke warga. Gitu. Alatnya yang tadi, yang ini nih alatnya. Bisa pakai Etus B210 bisa. Ini dia ya. Bisa kayak gini. Harganya 20-an juta lah rata-rata. Gitu aja ya, Bro. Hah? Kotaknya ya. Ini fungsinya kayak sound card ya, buat konversi digital analog digital. Kalau suara namanya sound card. Kalau di radio namanya SDR, software defined radio. Ini bukan khusus buat 5G, bukan. Jadi ini kalau kita pengen bikin ya modulasi, kalau kita pengen bikin TV digital, kita pengen bikin pemancar FM, kita bikin apa aja ya udah gini aja caranya. Jadi kita bikin semuanya dalam bentuk program, bikin sinyal sinus, bikin sinyal apa, bentuknya digital, dimasukin ke sini berubah jadi sinyal beneran. Analog ya. Analog digital converter, bener. Artinya ADC, kita DAC. bisa membikinkan transmitter atau stasiun. Iya, di sini ada transmitnya, ada receive-nya. Oke. Oh, dua fungsinya ya. Dua sekaligus. Jadi ada satu antena yang transmit nih. Ini TX RXA, RX2A. Ini ada TX RX, ada yang RX doang. Dia ada dua radio di sini, ada TX REB sama RXB. Jadi ada transmitter receivernya dua dia. Kalau bisa untuk Hah? satu, Antenanya suka-suka. Asli suka-suka nih antenanya. ini kalau untuk satu apa Tangerang itu tuh Oh, butuh banyak. Ini satu ini paling jadi karena Dua jadi kilo. nah, Berarti satu ini area berapa kilo, Bro? tergantung antenanya ya. Iya, antena. Karena kita posisinya belum berani, kita nggak berani taruh di luar. Jadi ini ditaruh dalam ruangan aja, tapi dinyalain. Ruangan satu lagi taruh di tempatnya wali kota. Tapi nanti kita akan narik fiber 10 Gbps ke taman-taman kota. Iya. Oh gitu. Di taman kota kita pasangin juga. Jadi nanti warga akan datang ke taman kota, terus ditaruh di kelurahan kecamatan kita pasangin juga di kelurahan kecamatan. Jadi tapi bentuknya indoor. Rata-rata kita pasang indoor. Kita tidak pakai yang outdoor supaya kominfonya nggak terlalu marah. Ya, ya. Nah kemudian dengan kayak gini beroperasi kita akan nego ke kominfo supaya ngerubah aturannya supaya dimungkinkan seluler yang tidak berbayar, yang private network istilahnya ya. Bukan private, bukannya swasta, bukan private di sini artinya tidak komersial, Iya. yang dioperasiin sama pemerintah. Nah kita pengennya ini bisa dikopi sama semua kabupaten kota di Republik Indonesia. Udah gitu mereka semua nego ke Kominfo. Iya. Kan jadi 1 lawan 500 kan? Iya. Nah, tinggal siapa yang menang nih antara 500 sama 1. Kalau sampai 500 yang kalah kan yang goblok yang 500 ya. Jadi udah gitu kemarin 24 jam yang lalu saya ngomong di Sesko Angkatan Laut kebetulan. Saya kasih tahu kayak ginian. Pengen juga dong dia. Ya udah nih ilmu pokoknya semua gratis, lu ambil, lu pasang juga di sono. Manajemen konflik ya. Iya. Udah gitu. Lu langsung khatam gini. Buat apa belajar tadi, Bro? Siapa dulu? Emang gitu tekniknya. Iya. Nah, ini si
sih kalau TNI lebih parah lo, asli paling parah. Kan saya bilangin, Pak, ini kita punya masalah sebenarnya, aturannya harusnya pakai izin segala macam. Langsung ngomongnya tentara ngomong gini, izin. Siapa lu? Gue punya bedil. Parah. Oh, Kami punya siap. ritual, mau minta izin sama siapa? Jadi mereka akan kayak gitu. Terus ya. Oke, sip. Yang militer gua. Iya. Ini udah beres ya. Bisa diambil, bisa dipakai. Alatnya besar tuh, Pak. Alatnya kecil. Kecil ya? Kecil. Ntar ada Sejengkal gitu kan. Iya, kayaknya sebesar Ini. ya, Bro. kecil kok. Ini kecil. Kecil kok ini. Ini charger. Iya. Ini segede gini. Hitung aja charger Iya. berapa kali charger. Kecil kok. Kalau mau yang murah yang buatan Cina. Tapi kita cobain yang buatan Cina nggak tahu, mungkin kita masih salah ya, masih belum mau ke 5G. Kalau ini 5G ya, kalau mau gombal gini caranya. 2G. Ini kan 20 juta nih, satu ini kan 20 juta nih, 12 juta gitu, mahal ya. Kita kalau nggak salah S-Run 1 kalau nggak salah namanya. Ntar, gue lagi nyari nih. Ntar ya, cari di eBay dulu. Lupa namanya apa. Jadi ada kartnya, harganya 1 juta. Seharga HP. Oh, itu udah pemancar. Udah yang BTS? kayak, enggak, yang kart itunya tadi. Oh, kan itu. Kart yang tadinya itu harganya, coba ya. Yuran 1 kalau nggak salah. Bentar. Saya coba nyari dulu. Kalau nggak salah nih. Iya bener. Ini dia makhluknya. Harganya 1.500.000. Setan banget kan harganya. Ini buat 2G. Hah? Bukan. Ini mah antena BTS. Ini frekuensinya bukan di HT biasa, ini frekuensinya di 900 mega. 900 mega. Iya, ini Oh, iya. frekuensinya GSM. Iya. 2G. Jadi kalau mau bikin GSM, alatnya seperti ini sekarang. Harganya 1,5 juta. Oke, coba cari ini ini dari Cina semuanya. Ini udah bisa jalan. Kalau coba di Bukalapak ada nggak ya? Gue nggak tahu juga, ini lagi ngetes. Namanya Yuran 1 ya. Ya kalau bisa masuk ya udah. Kalau di sini lebih enak harusnya lah. Cari ke Singapura, ke Malaysia lebih enak dapatnya. Jakarta susah. Itu Cengkareng bea cukainya nyebelin. Kalau di sini masih bisa. Sini bisa kan? Masih bisa. Kalau nggak gini deh, lu pada beli, ntar gue beli dari lu. Bapak ini balik ke KL, Pak. Wah, iya itu menarik nih. Balik ke KL, Pak. Oh di sini nggak ada, tuh kan nggak ada tuh kan? Nggak ada di Bukalapak nggak ada. Jadi saya harus ngambilnya dari eBay. Gitu. Kalau ini nggak bisa ke 5G nggak bisa ya. Ini GSM. Ini oke banget buat ditaruh di desa. Jadi buat di desa telepon-teleponan. Contohnya gini nih. Contohnya yang kita pakai beneran ya. Open BSS Papua. Yang itu tuh otomatis kita bikin SIM card sendiri atau Iya. SIM card yang Tergantung programming sih. Kalau yang gini, kalau yang GSM lebih gampang ceritanya ya. Kalau 3G, 4G, 5G masalah. Karena di dalam SIM card-nya ada public key, private key. Oke. Nah, public key, private key-nya adanya di sentral teleponnya Telkomsel. Private key-nya ada kan itu buat SIM card mereka tuh udah SIM dikunci ya. dikunci, hanya ngomong soal Telkomsel aja. Jadi kita punya masalah. Tapi kalau GSM nggak ada masalah dengan public key, private key-nya. Di Jadi bypass. semua operator yang kita itu punya private key juga tuh ini. Iyalah. Iya. Makanya berbayar tuh. Ya. Berarti harus bikin sendiri ya. Enggak, kalau mau 3G ke atas bikin sendiri. Iya. Tapi kalau 2G, kita SIM card Telkomsel dimasukin jalan. Jalan ya. Tinggal diprogram aja. Diizinin nggak buat Telkomsel masuk ke jaringan kita, SIM card Telkomsel masuk ke jaringan kita. Itu bisa diprogram, itu gampang banget itu. Kita aja yang mengizinkan kan? Ya, Jaringan kita kan? ngizin. Nah, sebenarnya konsepnya kira-kira yang ini tuh konsepnya buat ini sih sebenarnya, buat kalau kondisi bencana. Iya, Jadi iya, bencana, terus Kan kita hilang semua tuh. hilang semua kan, operator hilang mati Iya. semua. Jadi kita nyalain ini sebagai pengganti operator. Iya. Jadi orang-orang langsung bisa koordinasi lagi.
dengan handphonenya dia bisa koordinasi. Nah, kita ngoperasin yang pertama kali di sini nih, di Papua ini. Yang ini manusia ya, bukan monyet, ini manusia. Ini BTS-nya di sini nih, BTS seluler. Iya. Seluler BTS-nya ini sudah beroperasi mungkin hampir 10 tahun sekarang. Sampai sekarang. Masih jalan. Yang menarik adalah ini yang ngoperasiin guru SD di Bogendini sekitar 7 jam dari Wamena. Guru SD kalau top up segala macam dia ngoperasiin, dan ini dijaga sama TNI. Soalnya itu sinyal satu-satunya di situ. Nggak ada sinyal lain, kepaksa dijaga TNI, jangan sampai diambil sama KKB apa segala macam, jadi dijaga sama TNI. Jadi walaupun itu melanggar hukum, kita ngoperasiin tanpa izin, dijaga TNI. Keren, Bu. Mana ada TNI menjaga penjahat itu kan. Itu bagus itu. GSM atau apa nih? Itu 2G GSM. Uji ya. GSM kan 2G. 2G itu GSM. Gimana sih ngomongnya? Kira-kira gitu deh. Otomatis ini bisa apa enggak? Bisa sampai ke jaringan Telkomsel enggak? Nah. Komunikasinya. Jadi yang namanya seluler itu BTS itu buat komunikasi yang connect ke dia doang. Connect ke dia aja. Dalam dia ada sentral telepon. Aha. Pertanyaannya, bisa nggak sentral teleponnya sampai ke seluler, sampai ke GSM yang kita? Kita. Jadi kalau secara alat buat lokal, dalamnya ada sentral loh. Nah, yang seru adalah SIM cardnya dapat dari mana? Nomor teleponnya dapat dari mana coba? Telkomsel. Ya kagak, suka-suka tukang coding ini mah, yang mereka program. Nah, gitu. Ada, lu pada ditipu sama Telkomsel. La ilaha illallah. Iya, kita ngizinin kartu Telkomsel belum masuk. Kan kartu kan, oh belum tahu dalamnya kartu ada nomor apa ya? Udah tahu nggak dalamnya kartu ada nomor? IMEI itu adanya di handphone, bukan di kartu. PUK itu adanya ada di kartu sih. Tapi yang pentingnya bukan PUK, bukan IMEI. Yang pentingnya namanya IMSI. Oh ya, MC. IMSI, IMSI. Iya, itu dalam IMSI ada MCC, ada MNC. Oh, mampus lu, gua kasih istilah kita. Lu baca di sinilah Wikipedia. Ini kok jadi rencana mau ngajarin data science, keluarnya jadi ini. Seluler apa komunikasi. Hah? Tapi orang bisa tetap ngomong ya. Yang ini ngomong, data science ngomong. Nah, kalau di handphone tuh ada namanya IMSI. Oke. IMSI. Mana nih? IMSI kayaknya bukan ini deh. Nah, ini International Mobile Subscriber Identity ya. IMSI. Dalam IMSI ada MCC, MNC. Nah, tiap negara beda, tiap operator beda. MCC. MCC adanya di ini mobile country code, ini dia ya. Mana nih? Mobile country code. Oke. Ini ada di mobile country code. Kita masuknya ke Asia. Bukan sih, kita 5. Kita masuknya bukan Asia. Kita masuknya yang ini. Australia sama Oceania. Kita masuknya Oceania. Indonesia adalah 510. Jadi nanti pas dilihat cari Indonesia ya. Indonesia. Cobain cari. Ini dia. Nah, ini ketahuan nanti Telkomsel 51010, Indosat 51001 kelihatan sih. Jadi ini nggak ada urusan sama key ya. Dengan cara itu, kalau kita ke Singapura, operator Singapura tahu, oh ini SIM cardnya Indonesia, nanti dia ngomong sama Telkomsel, ini pelanggan lu masuk ke jaringan gua, diizinin nggak buat pakai? Izinin, bayar ya, lu yang bayar ya, bayar gitu. Roaming kayak gitu caranya. Itu masalah program aja tuh berarti kan. Nah, programnya kayak gini nih. Nah, gua kasih lihat sekarang programnya. Open BTS. Ini semuanya mah programming semua. Kalau udah tahu tekniknya mah sakit hati aja udah.
Nih saya kasih lihat ya versi yang ini dah. Tahu ya. Hah? Bisa menyesal kalau tahu kayaknya. Emang? Ntar gua cari ya Banyak ini bikin nyesel ya. di sini kali ya. Nih ada ininya nggak ya? Saya langsung ke ini aja ya. Demo configuration lah. Ini konfigurasinya dia. Ini konfigurasinya. Nah, ini konfigurasinya. Saya ngeset sih MCC-nya berapa, MNC-nya berapa. Ini perhatiin tadi Indonesia 510 kan? Kalau saya lagi demo, saya nggak akan ngeset BTS saya jadi Indonesia. Soalnya nanti di handphonenya kelihatan dia nggak bisa bedain ini Telkomsel atau. Jadi saya selalu ngesetnya MCC saya 525. Terus MNC-nya 01, namanya Singtel. Jadi pas dinyalain handphone langsung, biasanya kalau saya lagi demo nyalain, udah gitu saya bilang ke peserta di ruangan tuh, tolong handphonenya nyeken jaringan seluler. Ada yang aneh nggak? Kok ada Singtel Pak di sini? Iya. Itulah saya. Itulah saya. Waktu itu saya pernah ke mana ya? Ke Arab nih, ke Oman. Ngasih demo ya. Oh, gue jadi Telkomsel dong langsung. Telkomsel. Coba scan over. Kok ada Telkomsel? Ya, saya lagi melanggar hukum. Harusnya nggak boleh Telkomsel jalan di Oman. Gue jalanin. Gitu. Pokoknya songong banget dah. Nah, sekarang gimana caranya supaya SIM cardnya bisa masuk semua? Saya gini ini. Open registration bintang semua. Ini masuk semua. Nanti kalau connect ada tulisan selamat datang di Singtel, SIM card Anda ini, IMSI Anda ini, ngasih tahu dia. Kayaknya hebat banget. Padahal programnya cuma gini doang. Nah, ini bisa jalan dengan dia akan ngomong sama yuran yang ini tadi. Nih. 1,5 juta ini ngomong deh. Jadi kalau cuma pengen bikin GSM doang sih, ini doang alatnya. Ini tambah komputer ya. Kan ini jangan di komputer. Nah, kalau pengen tahu cara kompal segala macam, baca-baca di situ kompalnya. Kalau 5G lebih rumit. Karena sudah melewati masa itu. Maaf, beda kelas. Kalau di kopi kepalanya bisa, Bro. Enggak, kopi harddisknya aja no. Di kopi aja harddisk. Ilaha illallah. Oke, beres ya? Siap. Oke. Sekarang kita masuk ke data science ya. Oke, data science Jadi tanpa beli alat itu susah kita praktek ya, Prof, ya? bisa. Nggak bisa dong kita bikin. Kalau sampai jadi ini nggak bisa, sampai BTS nggak bisa. Tapi ilmu ini, ilmu radio di komputer, software defined radio itu radio di komputer, kita tetap bisa ngoprek. Oh gitu. Oke, ilmunya ada di sini nih. Ada di wiki saya juga, cuman sederhananya ini kita makanya GNU Radio. Jadi ilmu gedenya namanya GNU Radio ya. GNU Radio, Free Open Source Radio Ecosystem. Oke, ini yang saya kerjain nih, contoh yang saya kerjain nih. Tahu ini dong, Flight Radar. Flight Radar 24.com ya. Sekarang gua tes dulu, pada ngerti nggak lu pada? Ini Flight Radar tahu, kita akan buka Flight Radar, kita lihat di Flight Radar ada pesawat terbang lagi terbang, dan itu kan real time ya, maksudnya emang ada di situ dia. Kalau dia mau mendarat bener nih. Oke. Nih kalau saya klik dia akan ngasih tahu pesawatnya. Oke. Pertanyaannya, si Flight Radar dapat data pesawat itu dari mana? Dari pesawatnya. Stasiun. Dari mana? Dari bandara? ATC? Air Traffic Controller? Nggak mungkin. Air Traffic Controller yang punya data itu. Tapi Air Traffic Controller nggak akan ngasih data itu ke Flight Radar. Lu gila aja ngasih data pesawat. Open lagi. Kok bisa? Sinyal apa? Mungkin pun lagi baik. Kok baik semua? GSM. Bukan GSM, ini pesawat terbang. Atau pesawat tuh ngeluarin semacam sinyal atau apa gitu. Ya pesawat pasti ngeluarin sinyal. Ini udah mulai benar. Nah, mulai benar tuh Bang. Kan mereka belum pesawat. Iya lah. Sinyal emergensi itu. Pesawatnya ngeluarin sinyal dan itu aturan internasional ya. Iya. Dia ngeluarkan ke semua. Selain radar dari ATC scan,
pesawat posisi di mana. Jadi ATC punya data pesawat karena si ATC punya radar. Oke, cuman pesawatnya juga mancar ke bawah, ngasih tahu posisi. Oke, ini namanya ADSB. Masuk sini dulu lah, Ono Center dulu lah, sini. Namanya ADSB. Oke, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Mampus lu. Udah ilmu lain lagi ya. Tadi ngomong data science, sekarang udah ngomongnya udah apa lagi? Tiba di mana-mana. Yang seru, ini ADSB ini diwajibkan semua pesawat yang beroperasi di udara Amerika harus jalanin ADSB. Ya karena perintah Amerika, lu harus pasang kayak ginian, ya semua pesawat sedunia pakai gituan semua kan. Iya. Sejak Januari 2020 baru ya. wajibnya. Sebelumnya ada tapi nggak wajib. Nah akibatnya yang seru frekuensinya berapa? Frekuensinya segini nih, 1 giga, 1090. Bisa nggak kita receive frekuensi ini? Pakai apa? Karena ini broadcast kan. Iya pakai apa? Pakai HP. Pakai alat tadi Pakai alat apa? yang apa tadi namanya? Mahal, harganya 20 juta. Mau lu? Lumayan juga kan? Lumayan kalau 20 juta ya. Pakai HP. Yang Pakai HP nggak bisa, HP tolol. HP 2,4. 2,4 ini kan satu. Iya. Nah, Jauh beda. beda, nggak bisa HP. Ayo pakai apa? Nggak tahu? Nggak tahu? Aduh, lu ahli surga semua nggak tahu apa-apa. Pakai ini nih. Jadi Anda itu harus belajar jadi orang nggak punya, orang miskin, Iya, benar. kreatif, Iya. Biar survive. biar survive. Orang kaya. Saya pakai ini nih, RTL SDR. Harganya berapa? 100. 200 lah. 200.000. Ini buat apa? Receive dan transmit antena. Iya dong, kernaon, bahasa Sundana mah gitu, kernaon. Buat apa coba? Antena transmit receive. Dia hanya receive, makanya murah. Jadi yang namanya receive murah, transmit mahal. Yang tadi itu segala macam transmit, makanya 20 juta harganya. Yang ini receive only. Ini harganya 200.000. Oke, ini buat apa? Orang ngejual kayak gini. Hah? Gelombang ini, gelombang. Ini nih, FM, DAB, DVB-T, buat apa tuh? TV digital. TV digital kan? Ya. Dia sebetulnya dijual supaya orang, ini udah ada softwarenya juga. Nanti bisa nonton TV digital sebetulnya. Cuman kalau lihat speknya dia bisa nerima sinyal dari 50 MHz sampai 3 GHz. Akibatnya 1 giga kena dong. Iya. Nah, udah, bikin aja programnya buat 1 giga. Kena. Jadi waktu pada zaman dulu kala, sebetulnya flight radar di atas Indonesia kosong, nggak ada pesawat. Nah, udah gitu Ono nyoba dong. Ono kan penjahat. Nih, nyobain di sini ADSB tadi ya. Oke, ini ADSB adalah apa segala macam. Nah, saya bikin catatannya cara instalasinya software supaya bisa dengerin pancaran ADSB itu. Ono catat di sini. Udah gitu cara feeding ke flight radar gimana dicatat di sini. Udah gitu kasih tahu ke teman-teman penjahatnya Ono, lu mau jadi radar nggak? Pasang gini modal 200.000. Pada masang semua. Akhirnya Indonesia bisa ngelihat pesawatnya gitu. Itu penjahatnya Ono. Kita yang fit ke flight radar. Iya, kita ngefit ke flight radar. Catatannya dari Ono nih, awalnya nggak ada pesawat loh. Terus Ono bikin ngoprek, catat, kasih tahu semua orang. Wah, keren, Bo. radar itu Pak Ono. Bukan. Karena orang baik. Iya. Jangan bersin. Keren kan? Nah, dari sini udah kayak gini, ini udah beres ya. Flight radar udah. Nah, sekarang cara programmingnya kayak gimana ya? GNU Radio programmingnya kayak, bentar, bisa di sini juga ada kalau nggak salah. GNU Radio. Bentar, cari, ini ada SB, ada UHD,
Ini misalnya FM receiver. Pakai dongle yang itu tadi. Yang tadi yang 200.000. Oke. Ini programnya nih. Lama banget sih. Nah, programnya kayak gini. Kayak tadi waktu saya programming itu ya. Ores. Kayak gini aja programnya, udah klik drag sama-sama jadi. Udah setolol inilah sekarang programming mah. Lu aja pada ketipu. Python sih capek deh. Ini aja. Aduh. Ampun. Iya. Ini udah jadi bisa macam-macam sampai bisa bikin 5G kayak gini caranya sebenarnya. Iya. Ini bukan Orange, ini Gunung Radio. Ini receiver FM, ini ya masing-masing beda kan teknik modulasinya lain-lain. Ini penerima FM. Gitu. Kalau ada video saya ada dipraktekin buat terima FM ada pakai ini. Terus saya praktekin terus frekuensinya pasangin slider di frekuensinya terus kita geser kayak radio FM yang di mobil yang sekarang kan pakai slider tuh. Ini programnya. Setolol ini programnya sekarang mah udah goblok lah, programming mah udah goblok banget asli. Kayak blok diagram tapi sebenarnya udah program, bukan blok lagi, udah program. Nih kalau mau ngeliat ya. Di belakangnya ada sos ya. Ini kayak yang programming anak-anak. Emang. Tarik-tarik. Ini kebacanya ya. Source-nya saya ambil dari RTL SDR. Oke. Terus saya set frekuensinya 98,3. Tapi ini frekuensi saya bisa bikin variabel sih sebenarnya. Oke. Nanti pakai slider bisa. Udah gitu dia masuk ke sampler, pakai low pass filter, udah gitu dia ini buat detektor. Dia akan ngerubah radio jadi audionya di sini. Pakai wideband FM receivernya di sini. Udah gitu ini buat supaya suaranya bagus aja. Udah gitu audio sync. Dia sync itu buat ngebuangnya. Masukin ke sound card, keluar di suara di sound card. Udah cuma gitu doang. Udah ini radio FM gitu. Goblok lah udah. Asli. Ada sih ya? Hah? Ini bukan, ini Gunung Radio. Kalau saya udah ngopreknya parah-parah nih, saya kasih lihat ngoprekannya Ono dah. Coba saya nanya dulu, sini radio FM powernya berapa watt? Pemancar FM, tahu nggak? Berapa watt? Pemancar FM di sini. Gede kan, watt-wattan kan pasti ya. Kilowatt segala macam. Jaraknya saya mana tuh? Dari Pekanbaru sampai Pekanbaru ya. Sekitar Pekanbaru ya. Ini saya kasih lihat yang Ono ngoprek. Weak signal. Ini jarang saya kasih tahu ke orang sih, soalnya ini mah kerjaan iseng banget lah. Nih saya pakai 1500 watt. Ini saya pakai 5 watt nih. Ini pakai 5 watt. Ini call sign saya yang Charlie Zero Mike 5 Charlie. Ini Ono nih. Sampai mana saudara-saudara? Seluruh dunia. Ya minta maaf, udah nggak level. Tuh, ini yang lebih parah yang ini nih kalau nggak salah. Ini parah banget, 0,5 watt. Cuma 0,5 watt. Iya. Ini kalau lagi eksperimen mah kayak gini mainannya parah, asli parah banget mainannya. Senjata perang semua ini. Iya. Transmisi senjata perang macam ini. Ini modulasi yang dipakai itu modulasi yang biasanya dipakai buat ngirim data. Kan kita dunia NASA kan ngirim probe ke planet lain. Iya. Kan modulasinya harus khusus dong supaya bisa jarak jauh gitu. Ya udah sama modulasi itu. Dunia lain banget ya. Ini frekuensinya beda. Saya pakai frekuensi ini nih. Apa? 88 108. Ini saya pakai 14 MHz. Lain
ini kelasnya beda kelas. Minta maaf. Ini dunia lain banget ya. Kalau yang ekstrimnya hampir sama-sama ini pakai Morse sih. Ini udah deket sama Morse sebenarnya. Jadi kalau kita tahu yang namanya Morse, ini hampir sama Morse. Oh, gitu. modulasinya, Bro. Enggak, kecepatannya hampir sama. Ini kita kira-kira kecepatannya 20 karakter per 2 menit. Jadi supaya kita bisa reliable, harus mantengnya lama, teng gitu, manteng. Kan Morse kan on off doang kan. Ini juga sama sih. Cuman komputer yang ngerjain. Gitu. Beda banget ya, ini dunia lain banget ya. Enggak. Ya ini amatir. Ini radio amatir ini. Ini kan call sign amatir saya. Ini call sign. Ini ada call sign-nya nih. Iya, ini orang-orang tukang ngoprek. Di radio amatir juga ada. Oh, jadi ngobrolnya bukan data science sih. Lebih ke IoT ya. Nih, kita ngopreknya kayak ginian nih kalau mau tahu radio amatir nih. Ini bisa dipakai di kawasan segala macam juga sih. APRS tuh amatir pakai reporting system. Nih ya. Coba ini lagi loading bentar. Ntar kita lihat. Ini Pekanbaru. Oke. Ini kita dapat Pekanbaru ya. Oke, kita pindah. Di Pekanbaru nggak ada soalnya. Di Malaysia banyak nih. Ini Pekanbaru kan kosong, nggak ada siapa-siapa. Coba kita pindah ke Malaysia ya. Nih Malaysia, bejibun. Gimana ini Pekanbaru nggak ada, sini ada banyak banget. Aduh. Nggak ada orang. Gimana sih? Apa? Iya ada call-sign-nya tapi nggak ada yang mainan komputer kayak gini, nggak ada. Ini kan harus mainan kayak gini ya di sini. Aduh, zaman batu. Ini bukan, ini amatir mainan IoT. Amatir IoT ya. Amatir main IoT. Bukan radio yang biasa itu. Ya? Bukan radio biasa. Nah ini saya kasih lihat gambarnya kayak gini alatnya lah. APRS modem. APRS adalah paket reporting amatir, paket reporting system ya. Oke, saya kasih lihat nih barang yang kita pakai. Oh kayaknya mendingan ngobrol kayak gini daripada data science ya rupanya ya. Oke, nih yang kita pakai kayak gini nih alatnya nih. Nih bentuknya kayak gini nih. Ini HT. HT harganya 300.000 dapat lah ya. Ya. 300.000. Bentar. Ini GPS. Ini GPS nih. Kalau dibeli di Bukalapak sekitar 125 ribuan. Dapat nih GPS. Ini 300.000 ya. Ini modem bisa nyolder sendiri. Harganya 200.000 perak. Jadi kita bisa GPS masukin modem ke HT berapa? 600.000 dapat. Oke. Ini bisa kita pasangin juga sensor macam-macam. Sensor suhu, cuaca segala macam. Contoh. Ini contoh nih. Ini contoh, ini ada tulisan WX ya. WX. Kita klik nih yang WX-nya ya. Klik WX. Nih, kita bisa lihat nih. Ada suhu berapa derajat. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Itu kita pasangin weather sensor di situ. Punya Oke. orang tuh berarti itu ya, Prof. Punya orang. Bukan setan di sini. Iya. Punya orang di situ ya. Hah? Kalau kita di sini mainan kayak gini kontaknya pakai chat, pakai ketikan. Ini apa sih? Yang Johor apa sih? Johor banyak nih, Singapura nggak terlalu banyak. Kita turun ya ke Indonesia ya. Minta maaf di Pekanbaru mah nggak ada, nggak keren. Padang ada nggak, Bro? Padang nggak tahu. Ada tuh, Oh, ada Padang tuh. ada satu. Ada satu. YC5 ABK satu. Tapi kayaknya bukan di Padangnya, ini daerah mana sih? Di pokoknya pantai selatan lah. Solok, pokoknya selatan. Nih Jakarta nih. Wow, oke lah, Jakarta masih oke. Bandung juga ada. Kita lihat nih Jogja ada. Jadi Indonesia juga ada sih sebenarnya. Kita lihat yang ini ya. Nih, kita lihat lagi WX weathernya. Tuh bisa kita lihat juga. Suhunya 35 derajat, panas ya Jakarta ya. Terus kita bisa lihat ini weather chart bisa lihat. Oke. APRS.
APRS ya. Lama banget weather chartnya, males. Oke, nah ini halah baru itu. Nah ini bisa kita lihat weather chartnya ya. Ini suhunya bisa kelihatan. Nah dari sini kita bisa masukin ke machine learning, kita bisa ngeramal cuaca. Kemarin anak-anak BMKG gondok sama saya. Coba, tadi modemnya harganya berapa tadi? 200.000 perak kan? Radio 300.000 perak. Sensornya kita harganya 2 juta tuh. Coba kita cek sini ya. Harganya ya. APRS weather. Kalau mau bikin sendiri mah pakai ini aja, pakai Arduino. Sensornya paling 15.000 perak kan. Kalau pakai itu murah banget ke Arduino. Kita liatin nih. Ini harganya 2 jutaan sih. Kalau yang udah jadi ya. Jadi ada angin apa segala macam 2 juta perak masukin ke alat itu. Udah gitu satu hari saya seminar dong, sebelah saya orang BMKG. Wah, kita punya sensor harganya 200 juta gini. Udah gitu ono kan. Udah jangan diceritakan, udah jelas. Udah tahu ya. Tabuk. Kena tabuk banget. Bisa. Iya, kayak gini juga bisa. Dan ini bisa macam-macam, sensornya bisa macam-macam kita masukin ya. Maksudnya ini kebetulan cuaca. Misalnya kita bisa aja buat sensor inilah asap. Misalnya kalau di kawasan industri kan bisa aja buat sensor lampu, polusi, bisa semua masuk sini lah. Jadi ini Bisa banget. bisa. Keren udah, goblok banget lah. Tinggal masalah kita harus belajar tapi namanya protokol APRS itu kayak gimana dalamnya ya. Oke. Nah, udah gitu. Ini udah kebayang ya? Udah kebayang ya? Yang seru dari makhluk ini adalah Indonesia. Udah tahu nggak sih kita punya satelit? Indonesia bikin satelit dan Indonesia ngeluncurin satelit. Udah dijual. Bikin sendiri. Bukan BRI. Bukan BRI, bukan Telkom. BRI Telkom buatan Amerika, itu mah satelitnya. Kita nyolder satelit sendiri. Udah tau gak kalau Indonesia nyolder satelit sendiri? Udah tau gak kalau bangsa ini hebat? Lu pada parah jadi orang. Kemana aja lo? Kan nampak Pekanbaru nggak ada sinyal. Iya, makanya ada lo. Aduh. Oke, nih. Gua kasih tahu. Tahu 8 nggak? 8 tahu nggak? Apa coba? Lembaga apa? Habis 78. Hah? Habis 78. Lembaga antariksa. Pokoknya ada antariksa, ada penerbangan, ada nasionalnya lah. A-nya lupa, satu lagi apa ya. Pokoknya gitu ya. Nah, sekarang gini. 8 A2. Kasih A2. Dia punya A1, A2, A3. Oke. Yang A3 tuh dia kerja sama-sama IPB. Sekarang yang A2 aja dah. Kenapa A2? Karena A2 sama Orari. Iya, sama Orari. Teman-teman saya yang pada ngerancang dan kita yang nyolder. Nih barangnya, satelitnya. Nih waktu dites, waktu nyoldernya, nih di tempat ruangan mereka nyolder. Nih lokasinya ada di mana kira-kira? Di Indonesia sih. Di mana di Indonesia? Indonesia kan luas. Di Bogor, Jawa Barat. Ya, saudara-saudara. Iya, di Bogor. Tempatnya di Rancabungur. Kalau tahu Bogor ada lapangan terbang namanya Atang Sanjaya buat helikopter, nggak jauh dari situ. Ya, dekat Atang Sanjaya Bogor. Mereka nyolder sendiri. Ini nyolder sendiri. Bangsa ini nyolder sendiri bikin, terbangin. Nah, sekarang tapi dalamnya Orari ya. Dalamnya ada APRS-nya. Ada APRS-nya, kalau mau ngomong APRS dia bisa. Cuman anak-anak pada gila semua, anak-anak ini geblek semua. Ini kita lihat Orari IO. Kalau mau di tracking bisa sih, atau kita track dulu ya. Satelitnya ada di mana ya? Tracking satelit. Itu yang meluncurin nebeng sama Apollo. Bukan Apollo. Roket. Lu mau Apollo. Jadi untuk bisa ngeluncurin satelit kita harus bisa izin. Ya izin mah gampang lah itu mah. Yang penting si roket harus bisa terbangnya vertikal.
rata-rata kalau kita perhatiin roket-roket yang buat ngancurin itu roket-roket terbangnya kayak gini nih, Ya. bukan vertikal ya, gini. Oke, yang rudal-rudal itu miring. Kalau yang buat ngeluncurin satelit vertikal ya. Nah, yang bisa ngeluncurin vertikal nggak banyak. Ya. Di Asia cuman yang bisa tuh yang bisa Rusia. kalau Rusia dianggap Asia, Rusia bisa, Cina bisa, India. 3. Australia nggak tahu bisa apa enggak. Tapi 3 itu bisa. Kalau Australia dia kontrol satelitnya dari Australia juga bisa. Tapi buat ngeluncurin yang punya fasilitasnya 3 ini. Jepang. Nah, India adalah negara yang paling dekat dengan Khatulistiwa. Nah, sekarang kalau kita lihat ini buat tracking satelit kita pakai orari lagi, tapi ini orarinya Amerika. Kenapa tahu saya dari Amerika? Kenapa coba? Call sign-nya N. N bukan New York ini, N to North Amerika. Amerika call sign-nya yang selain N to W. W to Washington, Amerika lagi. Satu lagi K, communicator, Amerika lagi. Kalau Indonesia tuh YC, YB, YD itu Indonesia semua tuh. Ya. Kalau penerbangan kita PK. Tahu nggak PK itu apa? Pakan baru lu dasar. Jadi kalau kita lihat urutan call sign di dunia, PA, PB, PC, PD, PE segala macam itu Belanda. PK itu turunannya Belanda. Makanya kita yang orari nggak mau pakai PK. Itu jajahan. Gengsi. Penerbangan mah rada tolol, dia pakai PK, ya udah salah sendiri itu. Ini PK, lihatnya pesawat-pesawat Indonesia kan PK semua. Iya. Jadi dari kode call sign ketahuan negara mana sih. Kalau ini apa kapal ship itu kadang-kadang YE pakai Yankee dia, Yankee kayak kita sama. Oke, sekarang saya akan cari satelitnya ya. 8A2. Kita search 8A2. Oke. Mudah-mudahan kita bisa dapat satelitnya ada di mana. Nanti kita tracking. Dan ini satelitnya bukan kayak satelit Palapa. Palapa kan diam di satu tempat. Sebenarnya kan dia muter tapi kecepatan muternya sama bumi sama. Kalau yang ini enggak, dia lebih cepat daripada bumi. Bumi udah cepat, dia lebih cepat lagi. Dia 7 kali lebih cepat daripada bumi. Karena ketinggiannya rendah, gimana ya? Iya. Kalau satelit yang geostasioner nih, posisinya dia baru lepas dari Indonesia nih. Posisinya dia ada di sini dia sekarang. Hah? Belum tahu sih. Bisa lama ya, bingung. Kadang-kadang lama banget nggak turun-turun. 2015 ya. Iya. Oke. Ini beres ya. Kita bisa tracking sih sebenarnya dia ada di mana. Dan kalau kita perhatiin baik-baik, dia orbitnya di ekuator Khatulistiwa. Disengaja ini kita ngerancang orbitnya di Khatulistiwa karena kan kita negara Khatulistiwa. Iya. Jadi sengaja di Khatulistiwa karena di Khatulistiwa kita lemparnya dari India. Iya. Bayang India ya? yang paham itu ya bro. Hah? India yang paham itu ya. Bukan paham. Dia yang Karena paling dekat sama kalau dari Cina kan terlalu jauh. Nanti satelitnya jadi muter naik turun gini, osilasi gitu. Iya. Nya agak osilasi gitu ya. Iya. Kalau ini kan agak osilasi tapi dia osilasinya di Khatulistiwa. Iya. Jadi kita tetap diuntungkan. Walaupun dia tidak selalu di atas Indonesia, dia cuman lewat 7 kali di atas, sekali lewat 15 menit. Jadi kita nge-track banget, satelitnya udah di-track. Jam sekian kita bisa pakai. Gitu. Iya. Teknik yang sama dipakai sama Elon Musk, jangan khawatir. Elon Musk juga sama tololnya. Dia pakai yang sama. Cuman dia satelitnya lebih keren daripada kita gitu ya. Nah, udah dapat ini, sekarang saya kasih lihat foto-foto teman-teman yang main satelit kayak gitu ya. Ini coba lihat namanya diganti soalnya sama internasional diganti nama. Jadi IO 86. I adalah Indonesia. O Oscar, singkatan dari Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio. Jadi Indonesia Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, panjang banget. Jadi diganti IO 86. Coba kita lihat di sini.
Orari IO86. Wah, keren nih udah fotonya. Bentar. Coba. Nah kan. Nih kan. Ini anak-anak pramuka lagi mainan satelit pakai walkie talkie nih HT di bawah. Udah gitu antenanya ngejar kan satelitnya gerak kan? Iya. Oh, HT-nya ngejar gitu. Jadi 15 menit bisa tuh ya? Bisa. Kalau kita di luar ruangan ya. Kalau dalam sini nggak bisa. Hah? Frekuensinya bisa dilihat nih di sini. Nih frekuensinya ada biasanya. Bentar, nih dia nih. Nih frekuensinya nih. No. Ada. Nah, kemudian di sini juga ada ini nih. Bentar. APRS-nya nggak dikasih tahu sama dia. Tapi dia punya APRS sih sebenarnya. Tapi frekuensinya ini kelihatan. Saya gedein lah biar kelihatan. Nih frekuensinya ya. Oke. Antenanya. Nah, antenanya yaginya tapi yagi ajaib ya. Bukan yagi normal ya, coba lihat. Coba lihat nih yaginya aneh loh. Nih yaginya selalu ada 2 yagi jadiin 1. Kenapa 2 yagi jadiin 1? Frekuensinya apa ya, Bro? Bukan karena frekuensi. Nih si satelit muter di atas. Satelit itu muter. Kalau yagi cuman satu gini, cuman pas sinyal kayak gini dia dapat. Ya. Karena satelitnya muter, kita bikin yaginya 2. Oh, gitu. Supaya pas dia ini dapat, pas ini dapat gitu. Seru ya. Ono bisa ngomong kayak gini juga ya? Iya. Suruh ngomong data science bisa, suruh ngomong seluler bisa, ngomong yang ngaco gini bisa. Oh, ini anak-anak lagi pada main. Kalau ini namanya Gatot Dewanto, temennya Ono. Jadi itu apa ya? Komunikasi jarak jauh gitu ya? Iya, jarak jauh lah. Intinya gini, udah pernah pakai komunikasi pakai HT belum? Udah pernah pakai repeater belum? Udah, repeaternya. Ya, Orari. Bayangin ini repeaternya taruh di 700 km di atas laut. Di satelit. Ya udah jauh banget lah. Jangkauannya semakin jauh ya, Bro. Itu kalau anak-anak lagi ngobrol tuh sama Filipina, sama Australia gitu. Antenanya ini tadi, ini antenanya kayak gini sih. Antenanya segoblok ini aja. Enggak, ini dipegang pakai tangan. Ini antenanya yang inilah, dipegang tangan ini. Yagi aja. Hah? Pada waktunya. Bisa. Pada waktunya. Bisa masuk. Punya call sign nggak? Ada ya udah. La ilaha illallah. Baru tahu ginian lagi. Ya kurang gaul ya. Iya. Oh itu buat pulang kampung, yang ini mah buat lucu-lucuan lah. Bisa ngomong sama. Ini anak-anak pada ngumpulnya di WhatsApp sih. Ada grupnya mereka. Iya, ngomong sama Yono deh. Kalau enggak si ini Yono tuh YD0NXX gabung aja. Nih makhluknya nih. Yono ini pernah di Caltex. Dia dosen di ini tadinya, dosen di mana sih? Dia tadinya di Amerika. Dia S3-nya di Amerika, dia dosen di Texas. Terus dia pulang ke Indonesia, dia sempat di Caltex. Kalau sekarang dia udah kaya raya, dia kerjanya on air doang nih ginian. Saya kan belum kaya, mau cari duit ono. Siap. Ya udah. Berarti alat udah ada. Cuman kalau buat satelit harus pakai antena yang itu ya, harus ngejar ya. Harus ngejar satelit, soalnya satelitnya gerak. Pakai Yagi ngejar. Kalau pakai Omni aja sinyalnya kecil, nggak dapet. Jadi mending pakai ini. Tapi kalau yang APRS, pakai yang alat yang ada udah bisa APRS. Kenapa harus kencang pula dia, Prof, daripada putaran bumi ini? Enggak, soalnya dia pendek. Tingginya pendek gitu. Iya. Tingginya cuma 700 km.
Jadi ibaratnya gini lah, kalau kita main yoyo apa sih yang yoyo, bayangin yoyo diputer nih, diputer ya. Kalau talinya panjang sama talinya pendek, cepetan mana? Cepetannya tali pendek. Tali pendek. Ya ini sama. Ini kan satelitnya pendek ya, kencang dia sut. Kalau yang tinggi lambat, set. Gitu. Iya. Jadi yang geostasioner itu ketinggiannya 35.000 km di atas bumi. Kalau yang ini 800 km di atas bumi. Jauh. Yang Elon Musk juga sekitar 800-an kilometer. Gitu. Oke ya. Oh, lebih menarik yang ini ya daripada Jadinya apa ya? Orange ya. oh pakai HT. Kalau yang ini cuma 15, jadi dia cuma kelihatan 7 kali sehari ya. Sekali lewat 15 menit. Jadi sebenarnya kalau ini buat main-main aja. Kalau kita punya banyak satelit kayak gini, baru enak. Iya. Ya, karena dia cuma apa? Sedikit aja. Ini cuma satu soalnya. Satu. Kalau kita punya banyak, kayak Elon Musk, dia nerbangin banyak satelit sekaligus, red. Dan semuanya gerak tuh satelit. Jadi mungkin pas menit yang ini yang kena satelit ini, tapi menit yang selanjutnya kena satelit yang lain gitu. Ya, Kalau jadi yang putus dia. Elon Musk banyak dia. Kalau yang ini satu. Jadi kita punya masalah. Saya udah jam 3, saya harus cabut ya. Cabut. Ya udah, topiknya tadinya mau data science berubah jadi topik ngebreak.